Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam setiap keadaan hidup kami hari ini. Engkau Allah yang tetap setia bersama dengan kami Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi terang bagi hidup kami, menjadi penuntun bagi setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang hidup dalam iman dan kasih. Kita tahu bahwa iman dan kasih adalah satu hal yang sangat berkaitan erat dengan hidup orang Kristen dan menjadi dasar dari segala yang diajarkan di dalam Alkitab dan juga firman Tuhan. Di dalam bahasa Yunani, iman sendiri adalah pistis, yang artinya rasa percaya kepada Tuhan. Paulus berkata bahwa iman adalah dasar. Kenapa harus iman? Ibrani berkata, karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi iman adalah dasar hidup bagi setiap orang percaya yang menjadi satu keyakinan bahwa Allah itu ada dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita lihat bahwa kasih dalam bahasa Yunani adalah agape, yang berarti cinta yang tidak ada batas, tanpa syarat, sama seperti kasih Kristus di dalam kehidupan kita orang percaya. Kenapa kita harus hidup dalam iman dan kasih? Poin yang pertama adalah karena iman menimbulkan pengharapan dan kasih memberi kehidupan. Ya Bapak Ibu, saudari, kita lihat di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-25 sampai 26 berkata, bagaimana iman itu menimbulkan pengharapan dan lewat perbuatan kasih membawa kepada kehidupan. Kita lihat Yakobus 2 ayat 25 berkata bahwa, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menorong mereka lolos melalui jalan lain. Ya Bapak Ibu, di dalam kitab Yosua 2 itu berkata bahwa menceritakan tentang bagaimana kisah Rahab ketika saat itu Yosua menyuruh 2 pengintai untuk pergi ke Yeriko dan menginap di rumah Rahab. Dan kita tahu dari ceritanya ketika Raja Yeriko menyuruh orang untuk pergi ke rumah Rahab untuk mendatangi 2 orang itu, Rahab berkata bahwa ya mereka tadi ada di sini, tetapi mereka telah pergi. Dan kita lihat pada saat itu ternyata Rahab menyembunyikan mereka di atas suatu rumah. Ketika orang-orang itu pergi, Rahab naik ke atas suatu rumah dan berkata kepada mereka di dalam Yosua itu berkata bahwa kami telah mendengar tentang Allah-Mu yang telah membelah laut Teberau. Kami telah mendengar bahwa Allah-Mu adalah Allah yang di atas langit dan di bawah bumi. Bahkan Rahab pun berkata dengan imannya bahwa kalau boleh biarlah ketika Yeriko diruntuhkan, saya dan seisi keluargaku boleh diselamatkan. Dan kita melihat bahwa ketika Rahab berkata bahwa dia mendengar berarti dia mendengar, timbul iman, timbul pengharapan di dalam dirinya. Dan ketika itu terjadi, dia lakukan lewat perbuatannya. Ketika dia lakukan lewat perbuatannya, kita lihat bahwa ketika Rahab melakukan lewat perbuatannya, lewat tindakan kasih membawa kepada kehidupan. Di dalam Yosua 6 ayat 25 berkata bahwa demikian Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Ya Bapak Ibu saudari, kita melihat bahwa ketika Rahab mendengar tentang Allahnya Israel, timbul pengharapan di dalam dirinya. Dan ketika dia nyatakan lewat tindakannya,
maka dia diberikan kehidupan. Ya, artinya bahwa iman menimbulkan pengharapan dan kasih memberi kehidupan. Kita lihat bahwa iman yang benar itu tidak ditentukan oleh perbuatan baik kita, tapi sebaliknya adalah apa yang kita lakukan itu adalah hasil dari iman yang benar kepada Allah. Orang yang beriman adalah orang yang menerapkan kasih dalam setiap seluk-beluk hidupnya. Jadi jelas bahwa kasih itu tidak pasif. Karena kita tahu bahwa Yesus sendiri memberikan hidupnya lewat perbuatannya, menunjukkan kasihnya lewat perbuatannya kepada kita. Poin yang kedua adalah kasih itu membuktikan sejauh mana kita mengenal Allah dengan benar. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kenapa kita harus mengasihi? Sebab Allah adalah kasih. Dan barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Orang bisa mengenal Allah dengan benar kalau dia membangun hubungan dengan Allah. Bukan hanya sekedar kenal, bukan hanya menjadi teman, tetapi sebagai sahabat dan bapa. Itulah ada hubungan kasih. Dan kalau kita mengenal Allah dengan benar, kita pasti mengasihi sesama dengan tulus. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun kita hari ini, kita tahu bahwa dia Allah yang tetap mengasihi kita. Dia Allah yang tetap setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dia Allah yang senantiasa ada dalam hidup kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong hidup kita. Bahkan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan hati kita. Makanya hari ini kita harus mengasihi dan mengampuni orang lain, yang berarti bahwa kita itu mengenal Allah sebagai Bapa. Bukan hanya sekedar mengenal, bukan hanya kita melayani lalu kita mengasihi. Ya Bapak Ibu, bukan hanya kita melayani lalu kita mengasihi, tapi kita bisa melayani dan mengasihi karena ada Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita menjadi orang Kristen yang mengenal Tuhan, mengukur kasihnya lewat berkat dan mujizat, sampai membuat kita lupa bahwa kasih yang terbesar telah dia berikan dalam kehidupan kita ketika di kayu salib. Nah di hari ini, kenapa kita harus mengenal Allah dengan benar? Agar kita sadar bahwa kita ada hari ini sebagaimana kita ada hanya karena kasih karunia Tuhan. Kenapa kita harus mengenal Allah dengan benar? Karena kita sadar bahwa kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Tuhan. Mungkin hari ini apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita. Apapun boleh kita alami, apapun boleh kita rasakan. Tapi satu hal tujuannya adalah untuk membuat kita mengerti bahwa kita ini bukan Tuhan, tapi kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, mari saling mengasihi, lakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, yang itu menunjukkan bahwa kita mengenal Allah dengan benar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudari, satu hal bahwa kasih itu, iman itu adalah tindakan kasih yang nyata dalam kehidupan kita. Kasih itu adalah tindakan iman yang nyata yang harus kita lakukan lewat perbuatan kita. Perbuatan kita itu adalah kesempurnaan dari iman yang kita miliki kepada Kristus. Ya, terima kasih. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa agar setia kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan tangan di dada saudara yang punya pergumulan, saudara tantangan dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termaksud perjodohan. Biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan senantiasa akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit,
Mari tumpangkanlah tangan di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jika saudara membutuhkan layanan doa dan konseling, Bapak Ibu boleh menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.